capek nelen emosi, baik-baik seruput es kopi. Hayu ngopi, cari jalan begitu begini, masih kesasar buntu lagi. Hayu ngopi, hayu ngopi. Asal gak ngasal, ngopi pesanan, bikin gak tenang perasaan. Dan paling kini pasti kamu agree, ngopinya di Hayu Ngopi. Hayu Ngopi, Hayu Ngopi. Capek-capek nelen emosi, baik-baik seruput es kopi. Hayu ngopi, cari jalan begitu begini, masih kesasar buntu lagi. Hayu ngopi, hayu ngopi. Asal gak ngasal, ngopi pesanan, bikin gak tenang perasaan. Dan paling kini pasti kamu agree, ngopinya di Hayu Ngopi. Ha 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 ha. Hayu Ngopi, Hayu Ngopi dulu. You 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 you. Hayu Ngopi, Hayu Ngopi. Ha 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 ha. Hayu Ngopi, Hayu Ngopi. You 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 you. Ngopinya di Hayu Ngopi. Hayu Ngopi. Maha suci Allah yang maha agung, yang tak pernah henti mengasihi kita. Dicurahkannya nikmat yang tak terhingga, hanyalah kita yang sering melupakannya. Hanyalah kita yang sering melupakannya. Du 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 du. Jangan tunda lagi, ini saatnya kita syukuri semua nikmat darinya. Segeralah berbagi kepada semua, jadilah insan yang dirindukan semesta. Jadilah insan yang dirindukan semesta. Orang-orang yang hancur hatinya, bahagiakanlah. Lakukan sepenuh cinta, temukanlah kedamaian. Cinta sejati hanyalah milik Sang Pencipta. Orang-orang yang hancur hatinya, bahagiakanlah. Lakukan sepenuh cinta, temukanlah kedamaian. Cinta sejati hanyalah milik Sang Pencipta. Temukanlah kedamaian. Cinta sejati hanyalah milik Sang Pencipta. Temukanlah kedamaian. Cinta sejati hanyalah milik Sang Pencipta.
Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Membaca merubah dirimu, menulis merubah dunia, melakukan perjalanan merubah dirimu dan dunia. Perjalanan saya selama 19 tahun meraih passive income yang lebih besar daripada kebutuhan dan keinginan hidup saya, meraih kebebasan finansial dan kebebasan waktu, tentunya penuh dengan tantangan. Dan semua saya tuliskan di buku kuadran kelima agar sobat juara semua tidak hanya bisa meniru, tetapi juga bisa menyebarkan kepada semua warga negara Indonesia. Sobat juara sekalian, tidak ada kata gagal, yang ada adalah kita terus belajar. Dan salah satu cara kita belajar adalah dengan membaca dan tentunya dengan melakukan implementasi. Sobat juara, jadikan perjalanan kita adalah perjalanan yang menuju ladang ibadah, ladang manfaat, dan ladang profit di dalam membangun sebuah bisnis dan investasi. Juara berdasarkan kolaborasi, pemberdayaan, dan nasionalisme, semuanya terangkum di buku ini. Dan buat kamu semua yang ingin tahu isi juara, jangan lupa untuk membacanya dengan sepenuh hati. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Manusia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Orang memanggil saya Agung. Hadiah terindah dari orang tua saya adalah Agung Prasetyo Utomo. SD, SMP, SMA saya habiskan di kota kelahiran saya, Kota Bayu, Nganjuk, Jawa Timur. ITS Surabaya adalah pelabuhan terakhir saya menuntaskan pendidikan saya sebagai seorang sarjana teknik mesin. 16 tahun berkarya di sebuah perusahaan multinasional company, PT Toyota Astra Motor, membawa diri saya hijrah ke Jakarta. 3 tahun saya ditempatkan di Jepang. Selama itu juga saya membangun mimpi bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar, menjadi negara yang maju daripada Jepang. Saya ingin Indonesia maju, tetapi itu semua baru bisa saya mulai dengan diri saya sendiri dulu. Saya harus punya strategi, dan saya membangun segitiga kemakmuran. Menjadi pengusaha kuliner anak bangsa, kuliner yang akan berdaya dan berjaya di negeri sendiri. Ayam geprek juara, roti bikin happy, hayo ngopi, horestik, warteg bahagia, hadir di seluruh Indonesia. Saya juga menjadi penerima waralaba minimarket terbesar di Indonesia. Dan segitiga terakhir saya adalah properti. Sebagai mother of investment untuk meraih passive income dunia dan digunakan untuk meraih passive income akhirat. Membangun bangsa, membangun peradaban, menjadi perekat bangsa adalah semangat saya. Membangun sebuah pergerakan kebangkitan ekonomi kerakyatan tanpa hutang, tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa denda, tanpa sita. Dalam sebuah koridor tolong-menolong dan gotong royong yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Saya ingin perjalanan saya selama 19 tahun
bisa saya tularkan kepada seluruh warga negara Indonesia, meraih pasif income dunia dan pasif income akhirat dalam pondasi kolaborasi, pemberdayaan, dan nasionalisme. Saya hadirkan juara untuk Anda, jaringan usaha amanah ridho Allah. Salam juara, 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 luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat juara sekalian. Malam ini kita ketemu lagi dalam live bincang inspirasi juara bersama dengan sobat juara kita, yaitu Cak Iman Supriyono. Nah, siapakah Cak Iman Supriyono? Dia adalah salah satu orang yang menginspirasi saya, salah satu mentor saya dalam membangun bisnis kuliner maupun bisnis properti, dan termasuk juga investasi franchise minimarket. Cak Iman akan hadir bersama kita. Nah, nanti kita akan cari tahu apa itu korporatisasi, bagaimana membesar dengan kepemilikan saham. Kenapa? Karena ilmu tentang kepemilikan saham atau korporatisasi ini tidak semua orang menguasai, dan salah satunya adalah tidak pernah diajarkan di bangku sekolah manapun juga, tetapi ilmu ini ternyata sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ratusan tahun. Mereka akhirnya menguasai, merek-mereknya hadir di seluruh dunia. Sobat juara sekalian, mari kita sambut sobat juara kita, yaitu Cak Iman Supriyono yang tinggal di Surabaya. Assalamualaikum saudara sekalian, sobat-sobat sekalian. Saya Iman Supriyono dari Surabaya. Nah, Cak Iman, ya. Saya kenal Cak Iman ini kan waktu kuliah pun juga kita jarang ketemu. Karena Cak Iman ini ternyata senior saya, tapi saya ketemu setelah berlalang buana di bidang bisnis. Ya. Jadi memang sesuatu itu akan datang pada saat dicari. Nah, Cak Iman ini ngajarin saya dari 3 tahun yang lalu tentang korporatisasi. Nah, ini kan bahasa yang tidak semua orang tahu, Cak. Mungkin sebelum kita ngomongin korporatisasi, bisa diceritain tentang sejarah, story, dan apa yang melatar belakangi Cak Iman melakukan edukasi-edukasi dan pendampingan kepada teman-teman pengusaha untuk melakukan korporatisasi. Boleh, Cak? Ya, saya ini adalah orang yang tidak pernah jadi pegawai. Kalau Cak bukan berapa tahun, 15 tahun ya kerja di Toyota Astra. Saya adalah orang yang tidak pernah jadi pegawai karena saya sudah menikah ketika masih kuliah. Dan menikah ketika kuliah itu saya sudah merencanakannya sejak awal memang. Jadi ketika awal-awal kuliah semester 1 atau 2 itu saya mempelajari tentang apa sih seharusnya orang itu menikah yang paling optimal gitu, yang paling tepat. Terus saya menyimpulkan menikah yang paling tepat itu umur sekitar 20 tahun. Maka ketika semester 3 itu saya sudah mulai bisnis dengan harapan supaya segera bisa dapat duit untuk segera bisa menikah. Dan kemudian semester 5 itu saya udah cari duit yang kira-kira udah bisa sekolah sendiri, udah bisa bayar sekolah, udah bisa makan. Tapi minta izin orang tua nikah belum dapat. Baru semester 7 minta izin lagi diizinkan. Karena semester
sudah nikah, sudah punya anak istri, maka bisnis saya terpaksa harus dikembangkan supaya bisa makan bersama gitu ya dengan anak istri. Dan ketika saya menjelang lulus itu, pendapatan saya dari bisnis yang sekedarnya palu gada lah, pokoknya freelance itu namanya mahasiswa, itu sudah setara dengan fresh graduate and senior waktu itu. Nah, karena kerjaan seadanya saya sudah seperti senior yang kerja di pabrik, akhirnya saya memutuskan nggak usah kerja di pabrik, ya udah melanjutkan freelance itu. Begitu lulus, saya waktu itu lulus punya anak 2, saya kemudian langsung sekolah S2 di manajemen di UNER. Kenapa ke sekolah manajemen? Karena hobi saya itu sejak SMA sebenarnya nulis, cuma waktu ambil kuliah itu kan dulu internet nggak ada, jadi akhirnya kuliahnya ikut-ikutan lah, akhirnya masuk ke mesin. Ya sudah, jalani aja. Terus, saya sekolah lagi di manajemen. Nah, di situ saya mendapatkan sesuatu yang menarik. Karena apa? Cocok antara yang saya yang antara hobi saya dengan yang saya pelajari. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, serius, termasuk di antaranya adalah ketika itu saya belajar tentang metode penelitian. Nah, kebanyakan tesisnya teman-teman manajemen itu pakai statistik. Terus saya mikirnya begini, kalau statistik aja ya saya nggak usah sekolah di sini, di ITS sudah dipelajari matematika yang sangat cukup gitu. Akhirnya saya mencari apa yang bisa saya kerjakan di UNER ini supaya nggak rugi. Nah, saya menemukan metode non-statistik yang namanya studi kasus. Dan kemudian saya tambah lagi dengan menemukan yang namanya etnografi. Nah, 2 ini yang kemudian saya pakai untuk bikin skripsi. Intinya adalah bagaimana menghasilkan ilmu, metode yang saya pelajari itu. Kalau statistik itu membuktikan ilmu, tapi kalau metode yang saya pelajari itu menghasilkan ilmu. Nah, maka kemudian karena saya belajar tentang menghasilkan ilmu, begitu saya menyelesaikan kuliah itu artinya 1 buku selesai, yaitu tesis. Nah, setelah itu saya waktu itu kan orientasinya kan offline ya, buku. Nah, begitu lulus saya buku pertama, kedua, sampai sekarang saya ada 11 buku yang sudah terbit. Semuanya tentang manajemen, tentang keuangan, tentang bisnis, tentang entrepreneurship. Nah, kemudian karena saya terus belajar itu, lama-lama saya menemukan sesuatu keasikan tersendiri, yaitu yang namanya sejarah perusahaan. Tidak pernah diajarkan di kampus, dan saya perhatikan adik-adik kelas saya di MM itu juga belum mempelajari, nggak ada sejarah perusahaan, nggak dipelajari. Nah, saya menemukan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Toyota sejak 1 abad yang lalu, atau kalau yang lebih tua lagi misalnya Ford di Amerika 2 abad yang lalu, Boeing, General Electric, bagaimana dia melakukan. Nah, saya menemukan yang dilakukan oleh mereka, tapi tidak kita lakukan. Apa itu? Yang saya menyebutnya korporatisasi. Jadi korporatisasi itu adalah fenomena sejarah. Di Barat sudah dilakukan 2 abad yang lalu. Hasilnya adalah perusahaan-perusahaan mereka yang sekarang menguasai dunia di kita, termasuk ya di negara di Unilever, apa itu hasil dari itu, Boeing itu hasil dari itu, Airbus hasil dari itu. Nah, fenomena itu ada di dunia bisnis ketika itu, tapi sekarang di literatur modern sudah nggak dipelajari. Kenapa? Di Amerika, di Barat, itu proses yang saya sebut korporatisasi itu sudah tuntas pada saat ekonomi modern ini, sehingga mereka nggak menarik lagi untuk dipelajari. Nah, kita ini kemudian belajar ekonomi dari mereka, dari buku-buku terbaru mereka. Kalau saya umpamakan ini, mereka itu kalau karate sudah sabuk hitam, kita sebenarnya harusnya belajar sabuk putih dulu, kita tapi melompat menuju sabuk hitam. Karena kita melompat sabuk hitam, maka kita tidak kenal yang namanya korporatisasi itu. Nah, kenapa mereka tidak mengajarkan? Dan mereka sudah selesai. Ibaratnya, kalau orang karate sudah sabuk hitam kan nggak perlu belajar lagi apa itu sabuk putih, kan sudah lewat itu. Mereka nggak pernah diskusikan, nggak menarik. Ibaratnya kalau kita sekolah, sudah pelajaran SMA, ya pelajaran SD-nya sudah nggak usah dipelajari lagi, nggak penting gitu. Nah, itulah kira-kira saya menyebut fenomena itu sebagai korporatisasi. Nanti kita lihat lagi apa itu korporatisasi lebih detail. Tapi daripada saya ngomong banyak ini, lebih baik Cak Apu aja yang tanya supaya lebih pas. Nggak apa-apa, ini kan masih sesi perkenalan, Cak. Jadi biar teman-teman sobat juara sekalian bisa paham narasumber kita, karena apa yang disebut Cak Iman korporatisasi itu kan kalau orang awam mendengar pasti pertama kali dia bingung maknanya apa. Dalam bahasa awam itu korporatisasi apa, Cak? Ya, anak sedikit sebelum pertanyaan itu ya. Saya kan tadi asalnya freelance. Lama-lama saya ini mau bikin wadah secara formal, namanya PT SNF Consulting tahun 2010. Itulah perusahaan yang saya bikin untuk mewadahi aktivitas saya dalam belajar. Karena apa? Saya belajar ini
saya tidak belajar yang tidak dapat duit, saya belajarnya dapat duit. Kenapa? Begitu saya belajar, saya ditanyai orang, para pelaku bisnis tentang apa yang saya pelajari itu. Nah, kemudian saya dapat fee ini, itu yang saya pakai untuk biayai hidup saya bersama. Anak saya 8. Dan beberapa di antaranya sudah lulus dari perguruan tinggi di luar negeri. Saya pengen 8-8-nya itu sekolah di luar negeri semua, sejak SMA. Ada yang sejak SMA, ada yang sejak kuliah gitu. Nah, itu semua dari pendapatan saya dari belajar. Jadi kalau banyak, kayak Cak Apu misalnya belajar di ITS kan bayar. Saya belajar korporatisasi, belajar manajemen itu dibayari. Kenapa? Ya, kan karena ada orang yang tanya ini dan itu tentang apa yang saya pelajari. Nah, karena mulai dapat uang dari ini dan itu, saya wadai, menjadilah sebuah perusahaan namanya SR Consulting. Apa yang dijual? Yang dijual adalah layanan untuk membantu para pelaku bisnis. Bagaimana dia bisa melakukan apa yang saya sebut dengan korporatisasi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, apa itu korporatisasi? Itu sama dengan istilah yang di belakangnya ada sasinya. Jadi misalnya ada reboisasi, gitu, kalau kita kenal dulu waktu sekolah ya. Reboisasi itu apa? Proses dari asalnya hutan gundul menjadi hutan yang hijau. Nah, reboisasi. Adalah apalagi misalnya yang sasi-sasi itu. Urbanisasi. Apa? Urbanisasi. Nah, urbanisasi, betul. Asalnya orang di desa pindah ke kota. Ada proses dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu kemudian diberi sasi-sasi itu. Nah, indoktrinisasi. Asalnya tidak memahami doktrin tertentu menjadi memahami, dari proses. Nah, korporatisasi itu proses. Dari apa? Dari bisnis yang personal, perorangan, menjadi bisnis yang korporat. Dari perorangan menjadi korporat, atau bisa juga dari perusahaan milik negara yang kemudian menjadi korporat. Apa bedanya? Kalau saya umpamakan, perusahaan perorangan itu kayak kerajaan. Apa-apa sepenuhnya ditentukan oleh sang raja. Tapi kalau korporat, enggak. Itu seperti negara republik. Kalau raja, itu apa kata raja? Itu adalah undang-undang. Dalam bahasa Jawa namanya Sabdo Pandito Ratu. Itu adalah seperti undang-undang. Dan memang undang-undang berlaku. Mimpinya raja itu jadi kenyataan. Jadi undang-undang. Tidak ada yang berani ngelawan. Tidak ada yang berani ngelawan. Mati kalau ngelawan. Nah, itu kalau perusahaan personal atau BUMN milik negara itu seperti itu. Kalau personal itu ratunya, rajanya adalah si pendiri. Nah, kalau perusahaan BUMN, rajanya adalah Menteri BUMN. Nah, perusahaan yang seperti itu, karakternya, orang bekerja, itu lebih penting menyenangkan sang raja daripada membuat kinerja. Biarpun kinerjanya bagus, sundul langit, nek rajanya nggak seneng, ya kita akan dikeluarkan dari kerajaan. Bahkan mungkin bisa dibunuh oleh sang raja itu. Nah, seperti itulah maka kemudian anak-anak muda yang hebat-hebat itu lebih suka bekerja di korporasi dari bekerja di perusahaan perorangan. Ya katakanlah Cak Apu itu kan punya minimarket. Coba tanya kenapa mereka tidak kerja aja jadi pembantu rumah tangga itu yang fasilitasnya lengkap, gajinya utuh, makan lengkap. Kenapa kerja di Alfamart atau Indomaret yang kalau dihitung-hitung netnya itu yang bisa disimpan itu kan jauh lebih kecil daripada seorang pembantu rumah tangga. Tapi kenapa kok lebih suka? Karena di korporasi. Jelas jalur karirnya, jelas jalur perintahnya. Tidak seperti kerja di raja yang harus menyenangkan raja. Nah, proses transformasi itu menuju ke yang seperti republik, ada sistemnya, ada Dewan Perwakilan Rakyatnya, ada menteri-menteri, ada presiden, ada undang-undang, itu saya menyebutnya sebagai korporatisasi. Kenapa kok saya menyebutnya? Karena itu memang belum pernah disebut. Saya biasa mempelajari sesuatu, kalau sesuatu itu sudah pernah disebut oleh orang lain, ada definisinya, saya pakai. Tapi kalau nggak ada, ya saya bikin nama sendiri. Nah, saya beri nama sendiri, namanya korporatisasi. Kenapa korporatisasi? Ya transformasi dari perusahaan perorangan atau perusahaan negara menjadi korporasi, begitu. Nah, korporatisasi sendiri itu di benua-benua lain itu memang menjadi sebuah yang menjadi cara sebuah perusahaan untuk besar atau bagaimana, Cak? Atau hanya terjadi di Amerika saja atau sebenarnya ini adalah hal yang general yang bisa diimplementasikan di benua manapun? Ya, bisa sampaikan ya, Amerika dan Barat itu kan duluan, beberapa yang lalu kira-kira ya, bahkan sebelumnya. Nah, kemudian ada yang belakangan yang nyusul. Yang nyusul itu diantaranya adalah Jepang. Itu kira-kira seabad yang lalu atau 75 tahun yang lalu lah. Toyota itu kan sekarang umurnya 75-an kan kira-kira. Ya, baringannya Toyota itu. Nah, hasilnya seperti apa? Ya seperti Toyota itu.
seperti Nissan, seperti Sony itu yang lahir sekitar 75 tahun yang lalu atau katakanlah seabad yang lalu lah kalau ngomong sederhana. Kemudian ada bangsa lagi yang belakangan itu Korea, lebih belakangan, Korea Selatan dalam hal ini. Mereka menghasilkan Hyundai, menghasilkan Samsung, itu tes korporatisasi mereka yang terlambat kira-kira mungkin 25 tahun dibanding Jepang lah. Kemudian yang termasuk bangsa yang nyusul juga adalah India. Hasilnya adalah ada Tata Motor, Tata Chemical dan lain-lain itu. Itu hasil dari mereka. Kalau negara yang lain lagi ada Brasil yang menghasilkan Embraer, itu pabrik pesawat terbesar nomor 3 di dunia. Itu ada Vale yang punya tambang di Sorowako itu. Nah, tidak punya negara-negara lain di luar barat yang menyusul. Karena seperti tadi, kita ini pada umumnya semua mata pelajaran kita tentang ekonomi itu berkaca kepada pelajaran barat. Nah, sementara di barat saya sendiri itu korporatisasi sudah tidak dibahas. Itu yang jadi masalah. Sehingga kalau saya menyampaikan korporatisasi oleh teman-teman akuntansi, oleh teman-teman manajemen sendiri pun dibantah. Karena memang yang dipelajari bukan itu. Kalau berdasarkan pengalaman Cak Iman mempelajari sejarah-sejarah perusahaan, itu paling cepat perusahaan dari perusahaan pribadi sampai akhirnya bisa menjadi sebuah perusahaan korporatisasi, itu contohnya perusahaan apa yang paling cepat, Cak? Yang paling cepat itu adalah yang muncul belakang-belakang ini, misalnya kayak Google, kayak Facebook. Mereka ini perkecualian dari Amerika, karena kalau Amerika itu pada dasarnya adalah korporasi sudah jalan, tapi untuk sektor-sektor baru tetap mereka muncul orang-orang yang bikin. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau di dalam ekonomi modernnya, orang itu kalau nggak punya ide yang sama sekali baru, itu menjadi entrepreneur itu akan kekurangan sumber daya. Kenapa? Karena misalnya begini, kalau di perusahaan kayak gitu namanya investor itu kan, jadi negara modern yang ekonomi modern semua orang itu investor. Nah, semua orang yang investor tadi tidak investasi sendirian, dia dititipkan kepada yang namanya perusahaan investasi atau investment company. Kalau di Indonesia kayak Saratoga itu. Di Amerika ada BlackRock, ada State Street, ada Berkshire Hathaway dan sebagainya. Nah, mereka itu kemudian menginvestasikan pada berbagai perusahaan melalui pintu equity. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ekuitas itu apa. Nah, mereka investasikan, pilihannya dua. Kalau mereka ingin masuk pada sektor-sektor lama, ya masuknya pada perusahaan yang sudah jadi. Nah, tapi mereka tidak boleh hanya masuk kepada perusahaan-perusahaan sektor-sektor yang sudah lama. Mereka harus masuk juga ke sektor-sektor baru, seperti yang disebut startup itu. Nah, maka kalau di Amerika, kalau anak nggak punya ide baru, nggak ada yang mau biayai. Kamu kalau misalnya, kamu mau ngapain? Aku mau bikin, katakanlah pabrik pesawat. Ngapain kamu bikin pabrik pesawat? Kerja di Boeing sana. Nah, karena investment company nggak mau biayai. Mau ngapain? Mau bikin pabrik mobil? Nggak usah. Kamu kerja di Ford sana. Nggak ada duit untuk bikin pabrik mobil. Butuh 300-400 triliun untuk bisa merealisasikan pabrik mobil. Nggak ada duit. Nah. Tapi kemudian ada anak muda. Aku mau bikin pabrik mobil, tapi beda apa? Elektronik, mobilnya listrik. Namanya Tesla itu. Dibiayai lah. Ada sekitar 500-an triliun itu dari investment company itu. Untuk melalui pintu ekuitas. Nah, itu mereka. Akhirnya tetap muncul orang-orang baru yang mungkin itu keanehan bagi orang pada umumnya, bikin perusahaan sendiri seperti Tesla, seperti Google, seperti Facebook itu. Di tengah orang-orang pada umumnya itu kerja di perusahaan yang sudah mapan. Nah, begitu kira-kira. Nah, dari pengalaman saya menjalani bisnis kan pastinya ada masalah terkait dengan permodalan ya. Ya. Pengalaman saya ketika saya bikin franchise minimarket pertama kali, saya pakai modal sendiri. Nabung, terus kemudian jadi franchisee, labanya saya kumpulin. Itu saya perlu waktu 3 tahun untuk bisa bikin toko yang kedua. Nah, terus kemudian ketika saya masuk dunia kuliner, kuliner pertama dan kedua saya juga saya biayai sendiri bersama dengan 3-4 orang teman saya, kan gitu. Nah, ketika saya mau ekspansi pun ternyata juga memang susah karena laba yang saya kumpulkan itu tidak sesuai
untuk bisa berinvestasi outlet yang kedua, ketiga, dan keempat. Nunggunya kelamaan. Itu pengalaman saya yang pertama, menggunakan laba ditahan untuk ekspansi. Yang kedua, pakai franchise minimart. Nah, saya mulailah menggunakan leverage dengan hutang, gitu kan? Dengan hutang, terus kemudian bisa jalan. Tetapi kan hutang ini kan nggak enak rasanya, karena berbatas waktu, ada jaminan dan lain-lain yang tentunya bukan sesuatu yang mudah dan bisa untuk mendapatkan hutang. Nah, kemudian akhirnya mulailah saya belajar sama Cak Iman tentang membesar dengan equity atau dengan saham. Nah, kira-kira Cak Iman bisa mengupas tuntas 3 hal yang saya sampaikan tadi itu untuk disampaikan kepada teman-teman Sobat Juara sebagai penyelesaian modal itu gimana, Cak? Mulai dari laba ditahan, hutang, sama membesar bersama kepemilikan saham. Ya, yang kalau tadi kan kita bicara aspek latar belakang, sejarah gitu ya. Nah, ini kita mulai bicara aspek teknis. Jadi teknisnya itu begini. Di Indonesia itu, seperti Cak Apu sampaikan, orang itu ada yang konservatif. Konservatif itu apa? Kalau dia bisnis, nanti dia dapat duit, ada laba, baru kemudian laba itu digunakan untuk berinvestasi. Sehingga kalau dia mengandalkan laba seperti Cak Apu, pasti akan lama prosesnya. Sebentar, sorry. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ketika kita harus melakukan ekspansi, memang ada 3 pilihan tadi. Nah, nanti kita dengarkan Cak Iman untuk mengupas tuntas 3 pilihan tadi, kira-kira mana yang terbaik buat kita. Silakan Cak, tadi yang terkait dengan 3 pilihan ekspansi tadi. Jadi itu yang pertama, menunggu laba terkumpul, bikin pengembangan gitu kan. Kalau misalnya minimarket investasi 1 miliar, nanti labanya setahun itu katakanlah misalnya 300 juta, berarti nanti 3 tahun lebih atau 4 tahun baru bisa bikin minimarket kedua. Nah, itu lama. Nah, seperti itu lama. Akibat dari lama itu apa? Akibat dari lama itu maka piramida perusahaan lambat terbentuk. Jadi nanti bertahun-tahun itu si pendiri itu akan menjadi direktur dan semua anak buahnya itu satu level, semua membantu dia. Maka di perusahaan itu hanya ada 2 level, si pendiri sama anak buah. Nah, kalau seperti itu ibaratnya kalau di tentara itu hanya ada 2 level, satu itu jenderal bintang 5, satunya adalah kopral. Kalau seperti itu, semua anak buahnya kopral dan hanya ada satu jenderal bintang 5 itu, kalau si jenderal bintang 5 atau bintang 4 itu mati, maka kemudian nggak ada yang bisa ganti. Itulah maka perusahaan saya kayak gitu biasanya begitu si pendiri itu meninggal, biasanya akan hancur. Karena apa? Nggak ada yang bisa ganti. Anaknya juga nggak bisa karena biasanya juga hanya disuruh-suruh oleh bapaknya, pegawainya juga hanya disuruh-suruh. Nah, itu akibat proses pembesarannya lambat perusahaan itu. Maka kemudian harus dipercepat. Dipercepat itu artinya apa? Dipercepat itu artinya adalah bahwa perusahaan itu harus berinvestasi berkali-kali lipat laba. Kalau tadi kita contohkan misalnya bisnis market, investasinya 1 miliar, labanya setahun 300, maka itu namanya kalau kita investasinya dalam 3 tahun hanya 1 miliar itu ya kira-kira itu hanya dalam setiap tahun hanya sebesar laba itu saja. Kayak gitu yang lambat. Nah, kalau mau cepat perusahaan itu adalah ketika dia bisa berinvestasi paling tidak itu menurut pengalaman perusahaan yang sudah jalan itu paling tidak 5 kali laba. Jadi kalau misalnya tadi bikin 1 minimarket labanya 300, maka dia tahun itu juga harus bisa berinvestasi 300 kali 5, 1,5 miliar itu minimal. Kalau mau bagus ya katakanlah misalnya supaya jadi 2 miliar berarti berapa itu? Kalau 2 miliar 300 kali 6 atau kali 7. Kalau seperti itu maka dia bisa bikin toko baru semula 1, tahun ini bisa bikin 2, tahun depan bisa bikin 4, bisa bikin 10 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya duitnya dari mana? Kalau investasinya berkali-kali lipat laba, 5 kali laba. Nah, itu ada 2 sumbernya. Yang pertama yang biasa sudah kita kenal adalah utang.
Nah, tapi utang ini mengandung kelemahan atau batasan-batasan yang banyak. Misalnya harus kuat bayar, harus ada agunan, dan cash flow-nya harus bagus. Kalau ini nggak bisa, nanti nggak akan dapat. Dan berikutnya juga mengandung risiko. Apa risikonya apa? Risikonya kalau terjadi kayak corona begini, bisnis kuliner kena corona, terus duitnya utang, ya tewas itu, nggak bisa bayar bunganya, nanti disita itu akhirnya agunan yang dia punya itu. Nah, itu kelemahan utang. Maka kalau utang ada batas yang banyak sehingga perusahaan yang ekspansinya besar tapi dari utang suatu saat akan mentok dan diam kalau sudah mentok. Bahkan ketika sudah mentok diam itu mengandung risiko kepalitan yang besar. Nah, BUMN pada umumnya begitu. Dia pengen, siapa sih yang jadi direktur atau kerja nggak pengen ekspansi? Pasti pengen tumbuh. Nah, duitnya dari mana? Nggak ada cara lain. Karena tidak mengenal korporatisasi, dia utang. Akhirnya utangnya gede, begitu kondisi kayak gini semua. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga, ini yang saya ceritakan yang dilakukan oleh Barat 200 tahun yang lalu, 2 abad yang lalu, Jepang 75 tahun yang lalu, atau 1 abad yang lalu, Korea menyusul juga 50 tahun yang lalu, yang hasilnya perusahaan besar. Itu adalah karena mereka ketika ekspansinya itu kenceng, berkali-kali lipat laba, paling tidak 5 kali lipat laba, karena peluangnya juga besar, tapi caranya dengan menerbitkan saham. Nah, artinya apa? Yang semula itu si entrepreneur itu sendirian, maka kemudian dia mengundang orang lain yang punya duit untuk masuk menjadi pemegang saham. Karena sifatnya saham itu kalau dalam bahasa agama namanya syirkah, dan itu full profit and loss sharing. Kalau dapat ya laba ya dibagi-bagi bareng-bareng, kalau nggak dapat ya sudah diam bareng-bareng. Kalau rugi ya ditanggung bareng-bareng. Ini yang kita sebut secara teknis sebagai korporatisasi, artinya tumbuh pesat dengan terus-menerus berpegang saham. Maka hasilnya apa? Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Barat, nggak ada namanya perusahaan pengendali. Toyota itu keluarganya Toyota sendiri sudah kecil sekali sahamnya, nggak sampai 10%. Nah, tapi perusahaannya gede, menguasai pasar lebih dari 200 negara. Itu yang dimaksud korporatisasi secara teknis. Kapan hari saya sempat membaca tulisan Cak Iman tentang pintu masuk untuk membesarkan perusahaan itu cuma ada 2, melalui hutang dan melalui ekuitas. Itu maksud gimana tuh, Cak? Itu bermula dari akuntansi. Dari akuntansi itu, kalau kita bicara akuntansi ada namanya neraca. Neraca itu ada sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri neraca itu untuk catat aset. Aset itu apa? Ya apa yang dimiliki oleh perusahaan. Punya uang kas, punya uang di bank, punya alat-alat, punya mesin, punya gedung, punya tanah, itu dicatat di kiri. Nah, yang kanan itu ada 2 jenis. Ada yang atas, kanan atas dan kanan bawah. Kanan atas itu namanya adalah utang, atau bahasa lainnya liabilitas. Yang kanan bawah adalah ekuitas. Apa ekuitas? Itu modalnya perusahaan sendiri, bukan pinjaman dari pihak lain. Apa bedanya? Kalau liabilitas ada saatnya nanti harus dikembalikan. Kalau ekuitas tidak dikembalikan. Karena punya sendiri, ya nggak dikembalikan. Nah, maka kalau saya katakan bahwa pintu masuk duit dari pihak luar kepada sebuah perusahaan itu ada 2, ya itu bicara tentang neraca tadi, ditaruh di sisi kanan atas sebagai utang, liabilitas, atau ditaruh di sisi bawah. Bedanya apa? Kalau di kanan atas itu pakai perjanjian, ya, utang pakai perjanjian, tapi kanan bawah itu pakai berubah akta PT itu yang diubah, yang semula sendirian, pendiri, kemudian ada orang lain, ada si A, si B, si C, akhirnya ratusan orang, ribuan orang, ya, jadilah kayak Toyota itu pemegang sahamnya banyak sekali, ribuan bahkan, begitu. Nah, terus apa maksudnya anti riba, anti hutang tanpa korporatisasi itu tidak bagus? Nah, kalau anti riba, anti hutang, itu berarti kan dia hanya menjalankan duit sendiri. Ya, itu seperti yang disebut Cak Abu tadi sebelum kenal utang itu, jadi labanya berapa disimpan dipakai untuk ekspansi nanti. Nah, kalau itu kan lambat. Nah, padahal kalau lambat itu nanti dia di pasar akan dimakan oleh yang cepat. Peluangnya sudah diambil orang lain, ya nggak kebagian nanti, sama bonsnya. Padahal kebutuhan masyarakat itu banyak, ya akhirnya ya diisi oleh orang lain. Karena kita sendiri tidak mau ngisi. Jadi kalau saya beri contoh itu misalnya begini, Pertamina Indonesia ya, ini masih agak mending karena dia mau utang. Tapi mau utang pun, yang terjadi apa? Dari 100% ladang minyak di Indonesia itu, kira-kira
Pertamina itu hanya kebagian sekitar 15%. Yang sisanya 85% itu adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri seperti Chevron dan kawan-kawan itu, BP dan kawan-kawan. Jadi kenapa kok begitu? Karena Pertamina tidak terbuka untuk menerima modal yang murah. Nah, sementara Chevron, BP menerima modal melalui pintu ekuitas tadi. Nah, karena apalagi sudah nggak mau utang, maka hanya modalnya sendiri ya, seperti Cak Apu yang bikin toko, satu toko, nanti baru tunggu 3 tahun, 4 tahun baru bikin toko kedua. Nah, kalau seperti itu nanti kan dimakan oleh orang lain. Nah, seperti di bonsai bisnis itu. Maksudnya ada kesempatan, akhirnya kesempatannya diambil orang lain yang lebih gede ya. Iya, dan kita kan kadang kebagian kalau peluangnya sudah diambil. Iya, apalagi bikin minimarket itu rebutannya izin, dikasih kuota gitu kan. Ya. Ketika seperti itu kan akhirnya kan kita nggak membesar ya kayak bonsai. Begitu kayak bonsai, piramida manajemennya nggak terbentuk, akhirnya akan jadi perusahaan perorangan terus. Kalau si pendiri mati, ya matilah perusahaan itu. Begitu. Jadi kalau pendirinya mati, ya mati 2. Orangnya mati, perusahaannya ikut mati, gitu ya. Kadang-kadang masih ada agak beruntung, anak itu kan masih bisa. Tapi ada istilah nanti kutukan generasi ketiga. Kenapa kok begitu? Kalau anak itu masih diajak oleh bapaknya, sengsaranya hidup bapaknya, anak masih merasakan, dan akhirnya dia masih bisa bekerja dengan disiplin seperti bapaknya. Itu anak. Tapi begitu sampai kepada cucu, apa bedanya cucu dan anak? Saya tanya kepada teman saya yang baru punya cucu. Itu jawabannya menarik sekali. Jawabannya apa? Cucu itu adalah kasih sayang tanpa tanggung jawab. Nah, kalau anak kasih sayang tapi dengan tanggung jawab untuk didik. Kalau cucu enggak, bapak punya kakek punya duit, kasih duit terus, enggak tanggung jawab didik dia. Akhirnya cucunya dimanja. Pikir si kakek, aku dulu hidup sengsara, ini cucu saya kasih kok nggak boleh. Nah, gitu. Begitu dilakukan seperti itu, begitu si anak meninggal, cucu nggak ngerti apa-apa, adanya duit, ya nggak lama habis bisnisnya. Nah, untuk menghindari kayak begitu, maka perusahaan harus tumbuh cepat supaya kaderisasinya jalan. Level manajemennya tidak hanya 2, tapi kayak di tentara itu, dari jenderal sampai kopral itu ada 23 pangkat itu, sehingga pada tentara, posisi manapun seorang itu meninggal atau pensiun, anak buahnya itu sangat siap. Kalau dia jenderal bintang 3 pensiun, yang bintang 2 itu sudah sangat siap, nggak dipilih mana terbaik. Kalau jenderal bintang 4 itu pensiun, yang jenderal bintang 3 sangat siap. Itu hanya mungkin kalau levelnya banyak. Kalau levelnya cuma 2 nggak mungkin. Nah, itu artinya apa? Harus tumbuh pesat supaya menjadi korporasi dan kemudian sistem manajemennya terbentuk. Nah, maka kalau si pendiri meninggal, anak buahnya sudah sangat siap karena tadi bukan anak buah yang level paling bawah. Istilahnya kalau si pendiri itu jenderal bintang 4, jenderal bintang 3-nya sudah banyak. Tinggal ngambil siapa di antara mereka yang terbaik gitu aja. Begitu, Kak. Nah, itu tadi kan kita bicara tentang modal ya, Cak ya. Nah, sekarang ini kan banyak teman-teman termasuk kita semua pengennya kan nggak punya utang, gitu kan. Terus kemudian tadi Cak Iman juga cerita bahwa sebenarnya equity ini sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah yang dengan namanya sirkah itu tadi, gitu ya, Cak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya bukan ilmu baru kan buat kita sebagai orang Muslim. Ya. Itu ceritanya bagaimana, Cak, kalau berhubungan dengan agama? Jadi kita menerima sirkah itu banyak yang saya jumpai itu mentah-mentah. Padahal lingkungan pada zaman Nabi dengan sekarang berbeda. Yang namanya korporasi, perusahaan, itu pada zaman Nabi belum ada. Sehingga pada zaman Nabi, pelaku bisnis itu orang per orang. Nah, kalau orang per orang itu tidak ada proses seperti yang kita sebut korporatisasi itu. Tidak ada orang yang bisa menarik duitnya orang lain masuk ke dalam bisnisnya, kecuali sifatnya utang piutang, sifatnya liabilitas. Mungkin disebut sirkah, disebut bagi hasil, tapi sebenarnya seperti utang dengan kompensasi bagi hasil. Buktinya apa? Nanti suatu saat harus kembalikan itu duit itu. Ada batas waktu. Nah, maka yang seperti itu kita harus koreksi. Kita harus menempatkan peneladanan zaman Rasul itu dalam konteks modern. Konteks modern apa? Ya tadi 2 abad 3 abad yang lalu muncul yang namanya korporasi, ada namanya ekuitas. Maka kemudian sirkah itu, kalau zaman sekarang kita harus melihatnya ada 2 jenis. Apa itu? Yaitu sirkah tradisional yang intinya itu berbasis liabilitas.
kalau neraca tadi sisi kanan atas. Yang kedua adalah sirkah modern yang berbasis ekuitas, yaitu di kanan bawah dalam akuntansi. Artinya apa? Kalau sirkah yang berbasis liabilitas nanti suatu saat akan diakhiri dan duitnya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, sementara kalau ekuitas tidak dikembalikan kepada pemiliknya, akan berada di situ sampai kapan? Nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya berarti sampai kiamat di perusahaan itu. Kenapa beda? Karena kalau yang tradisional tadi orang per orang yang ngerjakan itu, bukan perusahaan. Nah, kalau modern itu perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu semua orang yang punya modal tadi diwadai yang namanya ekuitas tadi menjadi pemegang saham yang pemegang sahamnya banyak. Kalau perorangan nggak ada istilah pemegang saham, ya pemiliknya siapa? Makanya saya menulis jangan bangga disebut sebagai owner. Kalau seorang pengusaha disebut sebagai owner itu artinya apa? Mindsetnya itu masih perorangan. Kalau ada warung sate punyanya Pak Joko, ya warung sate Pak Joko. Nah, tapi McD punya siapa? Nggak ada disebut punyanya siapa. Karena apa? Itu perusahaan. Pemegang sahamnya tidak bisa disebut lagi, sudah susah jutaan orang. Dan itu bisa berganti-ganti karena di lantai bursa pakai elektronik. Nah, maka kemudian tidak disebut sebagai owner, sebutnya adalah shareholder alias pemegang saham. Itu bedanya. Nah, Pak, itu kan tadi ngomongin tentang owner, ngomongin tentang pemegang saham gitu kan. Nah, kita tahu kan kalau di Indonesia itu kita bisa pakai beberapa badan usaha. Ada yang pakai UB, ada yang pakai perorangan, ada yang pakai CV, ada yang pakai PT. Nah, agar kita bisa melakukan korporatisasi ini dengan aman karena melibatkan banyak orang, itu rekomendasinya dari Cak Iman kita harus pakai badan hukum dan badan usaha yang mana, Cak? Yang jelas harus pakai badan hukum, tidak boleh pakai badan usaha. Kenapa? Yang ada mekanisme untuk ekuitas dan itu legal formal kuat, itu hanya badan hukum. Nah, badan hukum di Indonesia itu ada 4. Yang bisnis atau profit oriented ada 2, yang non profit oriented ada 2. Yang profit oriented itu adalah PT dan koperasi, yang non profit oriented itu adalah ada yayasan dan perkumpulan. Nah, kita nggak ngomong yang sosial, yang non profit, yang profit. Nah, yang profit itu hanya ada PT dan koperasi, dua-duanya badan hukum. Tapi bedanya apa? Koperasi tidak mengenal penghargaan yang namanya intangible asset, itu bedanya. Tapi kalau PT mengenal penghargaan terhadap intangible asset. Maksudnya apa? Kalau koperasi pendiri orang masuk 10 tahun lalu bayar cicilan iuran pokok itu ya 1 juta, ya sekarang ikut ya 1 juta juga. Tapi kalau PT beda. Kalau sampean masuk sebagai pemegang saham Alfamart 20 tahun yang lalu ketika didirikan tahun 99, maka itu bayarnya 1 lembar Rp10. Kalau ikutnya sekarang, bayarnya 1 lembar itu sama dengan sekitar 1.000 sekarang ini harga hari ini. Nah, perbedaan itu adalah untuk mewadai yang namanya intangible asset. Nah, maka kalau kita ngomong korporatisasi, badan hukum harus. Nah, badan hukum apa? Yang memungkinkan hanya PT. Nah, PT sendiri, PT yang ada di Indonesia sama PT-PT yang aturan PT yang ada di benua lain itu apakah sama, Cak? Nah, namanya undang-undang di negara-negara manapun itu cenderung copy-paste. Aturan pajak cenderung copy-paste. Termasuk undang-undang tentang bisnis, tentang badan hukum itu tadi. Namanya saja beda, tapi hakikatnya atau mekanisme transaksinya secara legal kurang lebih sama. Di Indonesia PT, di Singapura ada private limited, kemudian di Malaysia ada sendirian berhad, di Jerman itu apa GmbH atau apa, macam-macam namanya, tapi intinya sebenarnya sama, yaitu sekelompok orang yang memisahkan harta untuk dimasukkan ke PT itu, dan kemudian harta itu kemudian dipakai untuk bisnis. Itulah namanya perseroan terbatas. Nah, terkait dengan hari ini, Cak, hari ini kan kita ngomonginnya tentang membesar bersama saham gitu kan. Jujur kalau waktu awal-awal dulu saya belum kenal Cak Iman, kalau saya ngomongin tentang PT terus kemudian pemegang sahamnya banyak gitu kan, itu kan terkadang kan hubungannya dengan hubungan hati tadi kan, yang kata Cak Iman bahwa orang Indonesia itu senang disebut sebagai owner, senang disebut sebagai founder gitu kan. Nah, bagaimana cara kita agar bisa pemegang saham, direksi, komisaris, bahasa-bahasa korporasi itu benar-benar menjadi bahasa yang sehari-hari digunakan oleh teman-teman kita yang berbisnis, Cak? Ya, itu memang butuh edukasi. Makanya
Saya ini kebetulan karena saya menulis di, kalau teman-teman mau baca itu di imansu.com, itu tulisan saya sudah ada sekitar 2000 artikel di situ. Saya selalu mengedukasi masyarakat. Yang tadi saya belajar sejarah itu, kemudian saya tuangkan menjadi tulisan-tulisan dalam bahasa yang sesederhana mungkin. Karena kebetulan saya ini penulis sejak SMA, kalau penilaian Pak Dahlan Iskan terhadap tulisan saya itu mudah dicerna. Karena saya sebenarnya ngikut ilmunya Pak Dahlan Iskan. Gaya tulisannya itu bukan gaya Kompas ya kalau di koran zaman dulu itu, bukan gaya Kompas tapi gaya Japos. Bedanya apa? Kompas itu cenderung pakai bahasa yang panjang-panjang sehingga orang cerna itu susah bahasa ilmiah. Tapi kalau Japos itu bahasanya pendek-pendek. Nah saya ikut yang gaya bahasa pendek-pendek sehingga menerimanya itu gampang. Nah apalagi kalau biasa berpikir matematis itu lebih gampang karena kebetulan latar belakang saya teknik mesin, berpikir matematisnya sudah diajari di kampus itu lebih gampang. Nah baca itu pasti sulit, karena ini memang tidak biasa. Saya mencari di kampus ekonomi juga nggak akan ketemu. Pelajari karena banyak angka-angka di sana. Tapi kalau kita pelajari dan menangkap, begitu diimplementasikan, nanti hasilnya ya kayak Toyota, kayak Boeing, kayak Ford itu yang menjadi perusahaan besar, kayak Google, kayak Amazon, kalau di kita kayak Gojek, begitu. Dipelajari, karena segala sesuatu itu kalau nggak dipelajari kita nggak pernah tahu. Saya suka kayak apa yang sampaikan Cak Apu, kita itu harus paling nggak itu membaca. Kalau mau lebih bagus lagi menulis. Kalau mau lebih lengkap lagi ya jalan-jalan. Saya ini ya suka membaca, suka nulis. Tiap hari saya nulis paling tidak 1 artikel. Dan saya suka jalan-jalan. Itulah kenapa saya punya 8 anak itu saya sekolahkan di negara yang berbeda-beda cita-cita saya. Dan ini sampai nomor 3 alhamdulillah di negara berbeda-beda. Nomor 4 ini mau sekolah sastra Rusia ini sudah siap-siap ini. Nah supaya jalan-jalannya itu jauh. Nah di satu sisi supaya begitu, sisi lain saya berharap nanti saya sebagai foundernya SN Consulting punya jaringan luas sehingga nanti karena kalau melalui korporatisasi perusahaan itu pasti endingnya adalah menguasai pasar 200 negara lebih, dan itu SN Consulting visinya begitu, klien-kliennya disupport untuk begitu, sehingga kemudian butuh jaringan luas ke luar negeri. Makanya anak saya sekolahkan ada di Cina, ada di Malaysia, ada yang di Vietnam, ini ada yang di Rusia, nanti di mana-mana di negara-negara yang berbeda-beda supaya jaringannya kuat. Nah begitu jaringannya kuat, nanti ada klien SN Consulting yang mau ekspansi ke sana, maka kita tinggal memanfaatkan jaringan itu untuk tumbuh. Nah, tentang korporatisasi tadi kan bahasanya kan terkadang berbagi kepemilikan gitu kan. Nah, namanya berbagi itu kan kadang kurang begitu mudah diterima. Sebenarnya bahasa apa yang membuat orang akan lebih mudah? Sebenarnya itu bukan berbagi kepemilikan. Jadi yang lebih tepat itu adalah kalau istilahnya kalau berbagi itu tumbuh dengan kepemilikan bersama lah gitu. Tumbuh dengan kepemilikan bersama. Kalau berbagi seolah-olah asalnya 100, semula itu punyanya Pak Cak Apu sendiri, dan kemudian ada orang lain, ada saya misalnya, jadi Cak Apu tinggal sebagian 90, saya 10, bukan begitu. Korporatisasi itu semula Cak Apu sendirian 100. Nah, saya juga punya 100 juga. Kita gabungkan jadi 200. Tapi kepemilikannya nanti beda. Cak Apu itu nanti akhirnya itu dapatnya 100 lebih dari 200 tadi. Mungkin Cak Apu jadi 150 atau 170. Saya jadi 30, Cak Apu 170. Kenapa? Karena saya menghargai intangible asetnya Cak Apu. Cak Apu sudah menjalankan lama. Walaupun saya bawa duit 100, saya tidak minta diakui 100, saya minta diakui 30 saja misalnya begitu. Nah akhirnya Cak Apu yang semula punyanya 100 jadi 170. Nah dengan masuknya saya, kenapa? Saya menghargai intangible asetnya Cak Apu. Nah itu yang secara akuntansi nanti bisa dijelaskan namanya agio saham. Itulah yang sebenarnya dialami Cak Apu, bukan berbagi kepemilikan. Saya tambahi kepemilikan. Itu yang terjadi. Ya. Tapi memang ini merubah sesuatu kebiasaan yang, kalau kita bikin PT rame-rame berarti kita berbagi kepemilikan gitu ya. Itu yang terkadang memang menjadi sebuah barrier kepada teman-teman kita gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau menurut saya ini masalah experience. Kalau saya jujur ketika saya sejak 12 tahun yang lalu bermain franchise Minimarket ya kan, di situ saya sudah memberikan goodwill kepada pihak Minimarket gitu. Ketika saya beli toko-tokonya mereka yang sudah jalan,
Tapi ketika saya bikin toko sendiri yang belum jalan atau dari nol, itu memang saya tidak memberikan goodwill yang tadi mungkin yang Cak Iman sampaikan. Goodwill itu sama dengan agio saham ya kalau di sebuah perusahaan. Tapi kalau di waralaba mungkin goodwill itulah yang disebut sebagai penghargaan atas intangible asset yang ada di usaha itu. Gitu kali ya Cak ya? Ya, ini istilah teknis ya antara goodwill, agio saham itu nanti kalau orang nggak paham akuntansi agak bingung atau mungkin susah menangkapnya. Tapi intinya bahwa orang yang baru datang itu harus menghargai orang yang sudah lama. Dalam ini misalnya kalau Cak Apu kan di minimarket sudah lama kan, sudah merintis duluan. Maka yang gabung belakangan itu harus menghargai. Menghargai itu apa? Dengan memberikan sebagian duitnya kepada Cak Apu. Tapi tidak memberikan duit dalam pengertian letter luck. Jadi begini misalnya. Semula Cak Apu punya satu minimarket. Labanya tadi misalnya 300, investasinya 1 miliar gitu ya. Nah, saya punya duit 1 miliar juga. Nanti begitu 1 miliar saya masukkan ke PT-nya Cak Apu, maka PT itu asetnya jadi 2 miliar, punya 2 minimarket. Punya 2 minimarket. Berarti labanya berapa? 600. Nah, atas laba 600 itu bukan saya 100, bukan saya 300, Cak Apu 300. Tapi nanti kita diskusi, kita sepakati, oh Cak Apu 500 saja dari 600, saya 100. Nah, begitu. Kenapa kok saya terima Cak Apu menerima 500 dari 600, saya terima 100? Karena saya menghargai Cak Apu. Cak Apu ini kan bukan orang kemarin sore, ini sudah dedengkotnya, sehingga saya harus menghargai dengan memberikan jatah laba lebih besar kepada Cak Apu, walaupun duit yang dimasukkan itu sama dengan saya. Begitu. Penghargaan itulah inti dari proses korporatisasi, dan itu jalan di negara barat sudah tadi 200 tahun yang lalu, di Jepang juga begitu. Jadi membeli masa depan dengan harga sekarang kan gitu ya ceritanya. Betul, ya. Nah itu kan jujur saya sering baca tulisan Cak Iman itu kan 4 kategori menilai sebuah bisnis kan gitu ya. Ada omset, ada aset, ada profit, ada valuasi. Bisa diceritakan satu-satu itu maksudnya gimana Cak? Karena omset kita tahu, aset kita tahu, profit kita tahu. Nah yang paling susah itu kayaknya yang valuasi itu. Omset masih banyak yang keliru, salah ini, karena nggak paham akuntansi kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya kayak geprek gitu ya, ayam geprek itu punya outlet sendiri yang dibiayai sendiri dan dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, itu omsetnya akan masuk omsetnya juara. Tapi kalau ada orang yang pakai kerjasama dan kita biasa menyebutnya waralaba itu, nah maka omsetnya itu bukan omsetnya AGJ, tapi omsetnya si partner, si investor waralaba tadi. Nah kita tidak bisa membedakan itu, sehingga kemudian banyak pengusaha-pengusaha itu yang ekspansi dengan waralaba dan merasa omsetnya sudah besar, padahal omsetnya bukan omsetnya si perusahaan yang didirikan itu, tapi omsetnya si partner, si mitranya waralaba. Nah ini harus hati-hati itu. Yang udah aset. Nah kalau waralaba asetnya itu bukan asetnya si perusahaan itu, tapi asetnya pihak lain. Nah maka katakanlah misalnya kalau juara gerenya berapa? 100 misalnya. Nah yang disebut asetnya PT AGJ adalah yang memang miliknya AGJ, miliknya mitra, tidak bisa diakui sebagai asetnya PT AGJ. Itu aset. Kemudian laba itu konsekuensi dari omset dan aset. Kalau omset dan asetnya tadi punyanya perusahaan, berarti labanya sebenarnya punya perusahaan. Tapi kalau punyanya mitra waralaba, maka labanya nggak bisa diakui sebagai perusahaan, jadi hanya mengakui sebagai fee saja. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah value atau nilai. Orang sering salah kaprah menyebutnya sebagai valuasi. Valuasi itu adalah proses menentukan value, valuation dalam bahasa Inggris. Itu adalah proses menghasilkan atau menentukan berapa value sebuah perusahaan. Yang lebih tepat adalah value-nya berapa perusahaan itu. Cuma orang salah kaprah itu kadang-kadang disebut yang benar malah nggak ngerti. Nah, valuasinya berapa? Itu maksudnya adalah sebenarnya value-nya berapa. Nah, value itu terkait dengan tadi proses korporatisasi. Jadi misalnya begini, ketika didirikan, tadi minimarket kita kembali. Cak Apu bikin minimarket, modal setornya 1 miliar. Katakanlah 1 miliar itu terdiri dari 1.000 lembar saham, sama dengan masing-masing 1 juta. 1.000 kali 1 juta kan 1 miliar. Nah, maka pada saat didirikan, itu nilai perusahaan itu sesuai dengan di akta adalah 1 miliar. Nah, begitu saya masuk 1 lembar nanti tidak 1 juta. Kalau 1 juta saya tidak menghargai intangible asetnya yang dibikin oleh perusahaannya Cak Apu. Maka kemudian, katakanlah PT ABC gitu ya, maka saya harus menghargai intangible asetnya PT ABC
maka kemudian saya tidak boleh membayar satu lembar dengan 1 juta. Katakanlah misalnya satu lembar 10 juta. Nah, kalau satu lembar 10 juta, maka duit saya 1 miliar tidak jadi 1000 lembar. Saya hanya punya 100 lembar. Artinya apa? Yang dulu ketika didirikan oleh Capu satu lembar itu 1 juta, begitu saya masuk satu lembar sudah 10 juta. Maka dikatakan, berapa valuasinya perusahaan, atau lebih tepatnya, berapa value-nya perusahaan? Perusahaan tadi punya berapa lembar? Capu punya 1000. Nah, saya punya 100. Cuma harganya terakhir berapa? Harga terakhir tadi satu lembar sudah 10 juta. Maka 1000 dan 100 tadi bukan dikalikan 1 juta, dikalikan 10 juta. Menjadi 1100 kalikan 10 juta itu menjadi 11 miliar. Nah, maka bisa dikatakan nilai perusahaan sekarang sudah menjadi 11 miliar. Kenapa? Karena ada 1100 kali 10 juta. Itu bedanya. Nah, kalau ngomongin omset tadi penjelasannya mudah dimengerti. Aset juga mudah, profit juga mudah, value gitu kan. Nah, value ini kan berarti kalau di dunia properti kan bisa saya artikan mirip-mirip kayak KJPP yang menilai appraisal sebuah tanah gitu ya, Cak ya? Agak beda. Karena di dalam menilai tanah tidak ada unsur akuntansi. Tidak perlu penjelasan matematis. Kalau ini tidak begitu, ini orang harus paham AGU saham itu apa, harus paham par value itu apa, harus paham book value apa, baru bisa ngomong market value alias valuasi itu tadi. Makanya yang lebih tepat, ini memang saya selalu ngomong, menjelaskan kayak gini akan sulit. Tapi kita butuh bertemu, tatap muka, ada papan tulis itu kira-kira, kalau pengalaman kemarin saya bikin kelas itu kira-kira butuh waktu sehari lah, 8 jam itu. Nah, saya bisa mensimulasikan, orang bisa tanya, saya selalu ngomong begini, kalau saya presentasi kayak gitu, saya biasanya nggak pakai slide, tapi langsung pakai papan tulis, pakai flip chart itu, sehingga orang bisa langsung membayangkan itu secara teknis dari awal. Nah, kalau gitu baru nanti akan clear, orang akan bisa menentukan apa itu market value, book value, dan bisa menentukan apa itu par value. Kalau pemahaman kayak gitu, baru bisa clear, oh valuasi itu kayak begini maksudnya. Nah, begitu kan? Iya, kalau menurut saya memang kebanyakan orang, termasuk saya juga ya, itu par value aja apa nggak ngerti loh. Coba Cak jelasin, par value, book value, itu kan orang kan taunya, oh saya beli sahamnya Bank BRI sekarang 2.750, saya beli sahamnya BCA 27.000, itu kan sebenarnya market value ya, bukan par value, bukan book value, bener ya? Ya, betul. Nah, sekali lagi ini menjelaskan gini, ini kalau tidak pakai simulasi matematis, itu nangkapnya saya yakin akan sulit. Karena saya sendiri juga menangkapnya sulit dulu. Saya jadi belajar, saya ini orang pembelajar, nangkapnya sulitnya bukan main. Saya harus bolak-balik baca laporan keuangan, bolak-balik nyocokkan ini angka ini maksudnya apa sih sekian ini itu. Nah, begitu saya menemukan hubungan-hubungan angka itu baru oh ternyata begini. Nah, ternyata begini itu kalau saya mau menjelaskan kepada teman-teman ini butuh waktu kira-kira ya sehari 8 jam lah gitu. Intensif dan nggak boleh banyak orang. Kalau banyak orang nggak masuk juga, itu paling banter 15-20 orang lah itu paling banyak. Jadi kelasnya harus privat ya. Iya, pegang pensil, pegang kertas, saya beri simulasi baru clear. Nah, baru bisa menangkap dengan bagus. Nah, memang agak sulit. Tapi begini. Jadi ini kan ibaratnya begini, sampean mau nyetir mobil. Kalau sampean tidak mau memahami apa-apa yang di dashboard sampean akan celaka, akan konyol di jalan itu. Mungkin dia bisa jalan mobilnya, tapi nanti nggak lama akan jebol, walaupun mobil sampean itu Lexus itu. Nanti kalau sampean nggak paham, satu saja indikator suhu misalnya, sampean itu suhunya sudah tinggi, sampean terjang aja, mati mobil itu akan jebol. Nah, sama korporasi itu, seorang direktur itu harus paham, seorang CEO, pendiri yang kemudian menjadi CEO, itu harus paham betul. Dia boleh tidak bisa bagaimana membuat laporan keuangan, itu kerjanya akuntan, tapi membacanya harus bisa. Yang saya ajarkan itu membacanya sebenarnya. Kita boleh tidak tahu bagaimana indikator suhu itu dimunculkan tiba-tiba ada di dashboard itu. Boleh nggak tahu, itu urusannya anak elektro sama sistem IT sama mesin. Nah, tapi kita harus bisa baca, harus tahu persis maksudnya apa. Gitu. Ya. Jadi memang kita harus sadar bahwa kalau misalkan kita ngobrol seperti ini mungkin juga masuknya kurang dalam ya Cak. Jadi mungkin perlu ditindaklanjutin dengan
adanya kelas korporatisasi nih. Kemarin saya lihat kan kayaknya sudah pernah diadakan ya, Cak? Ya, di Surabaya sudah sekali, dan pesertanya alhamdulillah merasakan itu. Saya itu kan bukan gayanya penceramah, bukan gayanya seminaris atau motivator. Saya itu kan kerja saya kan selalu di ruang meetingnya klien gitu, sehingga saya jarang memang bikin seminar, dan saya kira juga nggak cocok saya bikin seminar itu. Modelnya harus kayak meeting kecil begitu. Nah, di Surabaya kita pernah bikin sekali, pesertanya 15, dan alhamdulillah orangnya bisa nangkap bagus, dan sekarang pada eksekusi. Nah, kemudian saya, karena Surabaya bagus, kita coba di Jakarta. Responnya bagus, tapi keburu corona, jadi orang-orang sudah pada bayar. Nah, kita nggak jadi jalan, bukan nggak jadi, kita pending sampai nanti coronanya minggat jadinya ada Surabaya gitu. Kita nunggu corona minggat nanti bisa. Nah, tapi sebenarnya kalau gaya pakai seminar online gini, webinar, asalkan saya bisa nulis pakai whiteboard virtual itu bisa juga. Satu seharian penuh itu nanti kita bagi menjadi 3 sesi gitu ya, kayak real aja. Nah, saya nggak ngerti Skype itu ada whiteboardnya nggak? Ada whiteboard virtualnya nggak? Adanya share screen sih. Kalau whiteboard virtual kayaknya kita perlu cari metode yang lain. Kalau Zoom ada whiteboard virtual. Jadi, ada ya. Persis kayak saya nulis di flipchart atau di whiteboard itu saja. Dan kemudian nanti bisa disimpan, nanti bisa dibuka lagi. Persis kayak whiteboard, kayak flipchart lah, kayak flipchart. Persis kayak begitu. Nah, Cak, ini kan nggak terasa nih sudah jam 9 nih. Ya. Nah, harapan Cak Iman sendiri terhadap proses korporatisasi yang sekarang Cak Iman selalu bawakan hampir lebih sekitar 15 tahun ke belakang ini, apa Cak kira-kira Cak? Jadi kalau kita mau Indonesia itu kan selalu mengeluh kita ini ekonomi kita dikuasai asing kan. Nah, sebenarnya ekonomi dikuasai asing itu unsur paling matematisnya apa? Yang lain ada penjelasan yang sifatnya sosial kan bisa suka-suka orang kan, masing-masing orang punya penjelasan sendiri kan untuk sosial. Tapi ini penjelasan yang paling matematis. Penjelasan yang paling matematis itu adalah namanya cost of capital. Maksudnya apa? Kalau kita butuh duit 100 di Indonesia, berapa harus bayarnya per tahun? Kalau 100 itu duit itu diperoleh dari bank, dia harus bayar apa? Yang pertama bunganya. Berapa? 10%. Kurang lebih ya. Tapi kalau utang di bank kan bukan hanya bayar bunga, sama harus bayar apa? Harus bayar pokoknya, kan harus dicicil. Atau boleh nggak dicicil, nanti pada akhirnya dikembalikan blank juga boleh. Tapi hitungnya kan seperti kayak dicicil kan, akhirnya harus disiapkan kan. Nah, maka berapa cicilannya? Kalau 5 tahun, dari 100 dicicil 5 tahun, berarti setahun kan 20. Maka kita harus menyiapkan bunganya tadi 10, atau bagi hasilnya kalau bank syariah ya, 10 kurang lebih, dan kemudian kita harus bayar pokoknya 20, berarti harus 30. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah bisnis tidak mampu menghasilkan duit 30, maka nggak layak bisnis itu. Nah, itu kalau utang. Jadi utang itu harus bisa bayar cicilan, harus bisa bayar pokok. Kalau nggak bisa bayar cicilan dan pokok, maka bisnis itu tidak layak. Kalau dipaksakan nanti akan disita bank ujung-ujungnya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau alternatif lain waralaba? Waralaba itu juga tinggi biayanya. Kalau orang kita tawari waralaba apa resto gitu ya, si investor pasti akan ngomongnya kurang lebih begini. Oke, aku percaya sampean, aku percaya merek sampean, aku percaya manajemen sampean. Cuma pertanyaan saya, kalau sekarang ini saya naruh 100, kapan duit itu balik? Gak usah ngomong laba dulu. Nah, kalau dijawab 10 tahun, nggak akan mau. Kalau dijawab 5 tahun, nggak akan mau, terlalu lama. Dijawab 2 tahun, itu kira-kira tertarik, atau 3 tahun tertarik. Nah, kalau 2 tahun, itu artinya apa? Duit 100 tadi, kita terima hari ini, tahun depan sudah harus bayar 50 kepada investor. Setahun kemudian lagi, 50 lagi. Jadi setahun 50. Itu lebih mahal daripada bank. Bank tadi bayarnya 30, ini 50. Nah, maka kalau kita berkembang dengan waralaba, maka juga akan lama, akan banyak yang tidak visible. Atau kalau memaksakan, nanti tutup ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya tutup. Dan ini banyak terjadi di waralaba. Nah, maka yang ketiga, pintu apa? Pintu ekuitas, pintu korporatisasi. Orang hanya nuntut dividen. Pengalaman di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, dividen itu nggak banyak. Dari 100 yang dimasukkan orang, paling dividen itu hanya 2 atau 3. Itu sudah bagus. Kadang-kadang cuma 1 atau kurang. Artinya apa? Kalau orang mau ekspansi, perusahaan mau ekspansi, bayar 100, butuh duit 100, dia hanya bayar dividen 3. Itu berarti asalkan tidak bisa menghasilkan lebih dari 3, layak bisnis itu. Nah,
karena perusahaan asing itu melakukan korporatisasi dan syarat kelayakannya murah, hanya 3%, 4% per tahun, maka kemudian ketika ada ladang minyak misalnya, yang menguasai Chevron, karena dia studi kelayakannya di atas 3% layak. Pertamina utang, kalau tidak 30% nggak layak. Nah, maka akhirnya ladang-ladang minyak dikuasai asing. Nah, kalau kita selalu berbicara tentang bisnis itu dengan utang, dengan waralaba, atau bisnis yang non-equity, maka ujung-ujungnya ekonomi akan dikuasai asing seperti di minyak begitu. Jadi emang harapannya luar biasa, dan itu harapan yang sebenarnya menjadi jalan keluar buat kita gitu ya, sebagai seorang pengusaha. Ya. Bisa dibilang seorang investor pasti mau capital gain dan mau cash flow gain gitu kan ya. Ya. Kalau cash flow gain berarti dapatnya dividen, capital gain adalah dapatnya dari kenaikan market value dari sahamnya dia gitu kan, ketika perusahaannya bagus. Nah, targetnya dengan memasukkan equity, targetnya orang yang berada di dalam perusahaan bisa mengembangkan dengan lebih yakin dan lebih mendapatkan cost of capital lebih murah, kan gitu ya Cak ya? Ya, betul. Betul. Nah, saya termasuk orang yang terinspirasi 3 tahun yang lalu. Dari sebelumnya saya memiliki cara dengan laba ditahan, nah itu kira-kira 12 tahun yang lalu, karena kita belum tahu. Yang kedua pakai hutang, dan yang ketiga 3 tahun yang lalu ketika saya belajar korporatisasi sama Cak Iman, dan saya sudah melakukannya. Jadi sobat juara sekalian, saya adalah orang yang dari Cak Iman secara langsung dan praktek. Mungkin juga memang prakteknya belum 100% sempurna, tetapi menuju ke sana dan terus belajar. Tapi pesan saya yang pertama adalah sebelum melakukan korporatisasi, rubahlah mindset-nya, open mind dan open heart. Jadi korporatisasi bukan berbagi saham, tetapi korporatisasi adalah membesar bersama-sama secara equity. Jadi di situ nanti akan ada namanya goodwill atau agio saham yang tentunya disepakati oleh pemegang saham yang lama dan pemegang saham yang baru. Cak Iman, terima kasih banyak hari ini, dan semoga kita nanti akan membahas lebih detail lagi, dan kalau nanti ada permintaan kelas online selama 1 hari penuh, nanti coba kita hubungin Cak Iman, gitu kan, di dalam situasi COVID ini, agar kita terus berbagi ilmu, terus bermanfaat, dan pastinya setelah COVID kita akan ekspansi, atau bahkan nggak perlu setelah COVID, tapi saat COVID pun ekspansi, dan ini kita lakukan Cak, di PT yang sampean dampingin kemarin, yaitu PT Juri, yang produknya Ropi, itu selama COVID ini sudah buka 6 outlet. Ya, luar biasa. Sudah buka 6 outlet dengan cara korporatisasi ini, dan tanpa hutang, tanpa bunga, tanpa agunan. Benar-benar berbagi equity. Jadi terima kasih kepada Cak Iman waktunya hari ini, dan semoga menjadi amal jariahnya Cak Iman. Dan tentunya saya juga berharap banyak teman-teman yang terinspirasi, open mind dan open heart, yang kemudian bisa mempraktekkan korporatisasi ini. Terima kasih Cak Iman. Terima kasih kembali. Saya mohon maaf kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.